Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwallazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab yang ke-12 tentang anjuran untuk memperbanyak amal ibadah di penghujung usia kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hadis yang kedua atau hadis terakhir di bab ini, yaitu tentang cerita yang dibawakan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya ketika bersama Khalifah Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu huma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudakhiluni ma'a asyakhi Badr. Yaitu dari Abu Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata pada suatu saat ketika Umar radhiyallahu an mengajakku bersama para sahabat senior yang pernah mengikuti di perang Badar. Wa kana ba'dhum wajada fi nafsi faqala lima yadkhulu hadhi ma'ana walana abana'u misluhu. Dan seolah sebagian dari mereka menyaksikan keberadaanku dengan berkata, kenapa pemuda ini diikut sertakan dengan kita padahal kita memiliki anak-anak yang sebaya dengannya. Jadi waktu itu Ibnu Abbas itu masih kecil ya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia itu Ibnu Abbas usianya baru belasan tahun ya, kira-kira 13 tahun begitu. Dan cerita ini ketika Ibnu Abbas diajak oleh Umar bin Khattab bermusyawarah dengan orang-orang senior, orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Jadi sebagian dari orang-orang itu kemudian menyaksikan ya keberadaan nangopo ini ada anak pemuda kok diajak bersama-sama dengan kita. Faqala Umar innahu man haitsu alimtum. Kemudian Umar berkata, sungguh pemuda ini seperti yang kalian saksikan. Artinya bahwa Ibnu Abbas itu memang usianya masih muda, tetapi sudah mulai dikenal kecerdasannya begitu. Jadi meskipun Ibnu Abbas itu masih kecil, tetapi diajak oleh Umar dalam musyawarah. Wada'ani zata yaumin wa adkhalani ma'ahum. Pada suatu hari Umar kemudian mengundangku kembali dan mengikutkanku dengan mereka. Jadi Umar pengen memperlihatkan kemampuan Ibnu Abbas ini, kenapa kok diajak di dalam bermusyawarah ya. Maka suatu saat Umar mengajak kembali Ibnu Abbas ya. Fama ra'aitu annahu da'ani yaumi idzin illa liyurihum. Dan menurutku Umar itu mengundangku kala itu hanya untuk menunjukkan
kelebihanku kepada mereka. Faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Surat An-Nasr ayat yang pertama. Kemudian Umar berkata, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan dan seterusnya, ya. Faqala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiru idza nasarana wa fataha alaina. Lalu sebagian dari ahli Badar tadi berkata, ya, kita diperintahkan untuk memuji Allah, memohon ampunan jika kita menang dan dibukakan sebuah kota untuk kita. Fasakata ba'dhum falam yakul syai'a, dan sebagian mereka itu diam tidak mengatakan sesuatu pun. Faqala li akadzalika tafulu ya bna Abbas. Kemudian Umar berkata kepadaku, apakah seperti itu wahai Ibnu Abbas? Fakultu la qala fama taqulu. Ya, kemudian aku berkata tidak. Kemudian Umar berkata lagi, kalau demikian bagaimana menurut kamu? Huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menjawab, ayat ini merupakan isyarat dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika. Dan ketika Allah berfirman, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu, yaitu ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ma'alamu minha illa ma taqul. Ya, maka Umar berkata, aku tidak mengetahui penafsiran ayat ini kecuali seperti yang engkau katakan. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam An-Nawawi menyebutkan tentang riwayat, ya, yang dibawakan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya ketika Umar radhiyallahu an, ya, mengundangnya bersama para pembesar atau para senior perang Badar. Jadi ini peristiwa ini ada di zaman kekhalifahan Umar radhiyallahu an, ya. Di antara kebiasaan Umar itu adalah melakukan kegiatan musyawarah, ya. Jadi ketika ada satu urusan, maka kemudian Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang dianggap berilmu, ya, untuk diajak bermusyawarah terhadap urusan-urusan yang besar itu, urusan-urusan yang dirasa merupakan sesuatu yang penting, ya. Ini adalah kelebihan Umar ketika dalam peristiwa-peristiwa yang memerlukan pendapat orang, ya, maka kemudian Umar mengundang orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang bisa diajak rembukan untuk bermusyawarah. Jadi musyawarah yang dilakukan oleh Umar itu adalah tidak kemudian membentuk sebuah majelis tertentu, ya, yang itu pasti orang-orangnya, pasti orang-orang yang musyawarah itu ini, tidak, tetapi tergantung dari masalah-masalah yang dihadapinya. Maka Umar biasa melakukan hal seperti itu, ya. Jadi dalam peristiwa itu Ibnu Abbas pun diajak, ya,
untuk bermusyawarah. Nah, ini adalah pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri, ya, maka bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan, ya, urusan-urusan penting, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi musyawarah ini disyariatkan di dalam agama kita agar kemudian satu keputusan itu tidak semata-mata hasil dari pemikiran seorang saja, ya, kecuali Rasulullah SAW, karena itu selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun juga dalam hal-hal urusan tertentu Rasulullah SAW itu melakukan musyawarah, ya, dengan para sahabatnya. Maka musyawarah ini pun juga dilakukan oleh Umar radhiyallahu an ketika menjumpai satu masalah-masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu ketika di dalam musyawarah itu Umar mengundang Ibnu Abbas yang waktu itu masih anak-anak begitu. Kenapa anak-anak? Ya karena memang ketika kita mengetahui Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, itu Ibnu Abbas itu usianya baru sekitar 13-an tahun. Kemudian bolehlah kita misalnya berandai-andai ketika kekhalifahan Abu Bakar itu menjabat khalifah itu ya 2 tahun lebih sedikit, tapi tidak sampai 3 tahun. Taruhlah sampai 3 tahun begitulah, maka berarti kan 13 ditambah 3 itu 16 tahun, ya. Kemudian Umar mengundang Ibnu Abbas itu, ya berarti kira-kira 13 ditambah 3 16-an tahun. Padahal sahabat-sahabat yang diundang oleh Umar itu sudah sahabat senior perang Badar, artinya sudah besar-besar, ya, sudah usianya ya mungkin 40-an tahun atau orang-orang dewasa begitu, sehingga bukan termasuk pemuda, anak-anak. Sehingga kemudian para senior perang Badar ini menyaksikan atau bertanya, kenapa kok ini pemuda ini kok diajak, padahal pemuda ini ya seusia dengan anak-anak kita dan anak-anak kita tidak diajak, tetapi kemudian kenapa pemuda ini diajak seperti itu. Nah, ini jadi ini kemudian mereka menyaksikan. Maka suatu saat Umar mengundang Ibnu Abbas kembali, ya. Kemudian mengundang Ibnu Abbas itu tujuannya tadi menghilangkan keraguan-raguan orang, kenapa Ibnu Abbas ini kok yang diajak, ya, yang diajak bermusyawarah. Maka kemudian suatu saat Umar mengundang kembali Ibnu Abbas, dan menurut Ibnu Abbas itu tidak lain mengundangnya saya saat ini itu hanya untuk memperlihatkan bahwa aku pun juga ada kelebihan, ya, aku ada kelebihan, kenapa saya sok diundang Ibnu Abbas. Maka kemudian suatu saat yang direncana oleh Umar itu Ibnu Abbas diundang, kemudian Umar bertanya kepada para sahabat, ya, termasuk Ibnu Abbas itu, ya, ketika idza jaa nasrullahi wal fath, ayat ini turun, ya, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Nah, maka kemudian sebagian para sahabat itu terpecah menjadi 2 bagian. Yang sebagian tidak berpendapat, diam saja, tidak mengatakan sesuatu pun. Kemudian yang lain, ya, sebagian yang lain mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita jika datang pertolongan dan kemenangan, maka kita disuruh untuk memohon ampun dan juga bertasbih, ya. Tetapi Umar ingin mengetahui apa yang terkandung di balik ayat ini, yaitu ayat yang mudah kita pahami maknanya,
idza jaa nasrullahi wal fath ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ketika orang-orang mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kita ya, jika telah datang ke pertolongan dan kemenangan maka kita disuruh untuk bertasbih ya, dan juga memohon ampun ya kepadanya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, jawaban ini tidak salah. Tidak salah, artinya memang secara zahir makna ayat itu seperti itu. Tetapi yang ada hal lain ya, tidak sekedar makna yang zahir, tetapi ada makna di balik ayat itu. Nah, itu yang pengen kemudian ditanyakan oleh Umar kepada para sahabat itu. Sehingga kemudian ketika dikatakan apakah seperti ini wahai ya Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan la, tidak ya. Kemudian kalau tidak maka apa menurut kamu ya? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya ayat ini memberikan pengertian bahwa ajal Rasulullah SAW itu telah dekat. Ya, kenapa seperti itu ya? Karena memang ayat ini berkaitan dengan ketika sudah terjadi Fathul Mekah ya. Jadi sudah ada Fathul Mekah, kemudian ayat ini turun ya. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya. Apabila ya kemenangan telah datang dan kalian lihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Kemudian risalah Rasulullah SAW itu sudah hampir selesai begitu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu kan mengalami berbagai macam fase di dalam dakwahnya. Mulai ketika diutus ya, kemudian mulai berdakwah sendirian ya. Kemudian mulai secara sir ya, pelan sembunyi-sembunyi itu tidak jadi masalah ya, karena kemudian yang diajak itu tidak tahu orang lain ya. Itu kemudian ketika mulai dakwah secara jahar itu sudah mulai banyak yang menentang. Ya, penentangan itu sampai terjadi usaha untuk menghalang-halangi ya, usaha untuk memerangi, bahkan sampai puncaknya terjadi pengusiran sehingga terjadi peristiwa hijrah. Ya, karena di Makkah itu sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas dakwahnya, akhirnya kemudian hijrah ya, untuk menyelamatkan risalah, menyelamatkan dakwahnya itu. Sehingga terjadi peristiwa hijrah itu. Kemudian itu pun juga masih terjadi dakwah itu ya secara jahar itu, dan kemudian sampai kemudian ada peristiwa kembali ya, berdakwah lagi kembali ke Mekah, dan di situ terjadi Fathul Mekah. Itu peristiwanya kan banyak sekali. Nah, kemudian setelah Fathul Mekah itu kan berarti dibuka kemenangan, orang berbondong-bondong, artinya kemudian risalah Rasulullah SAW itu sudah hampir selesai. Karena apa? Karena Islam itu sudah diterima di mana-mana begitu. Nah, maka ketika Allah berfirman idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya, ketika sudah dibukakan pintu kemenangan dan dibukakan ya, kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam ya, itu artinya sudah hampir selesai ya risalah Rasulullah SAW. Karena Rasul itu adalah utusan, maka sudah hampir selesai, berarti sudah hampir Allah memanggil utusan itu ya. Nah, maka ini menurut Ibnu Abbas ini adalah pertanda ayat ini turun itu adalah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Maka itu pula yang dipahami oleh Abu Bakar ketika
hari Arafah ya, setelah hari Arafah ya, di waktu asar itu turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina ya. Orang pada seneng ya ketika Islam itu telah sempurna ya. Telah sempurna ya, dan sudah diridhoi Islam menjadi agama. Kemudian ketika ayat ini turun dan para sahabat diberitahu tentang ayat ini ya, pada senang gembira, tetapi tidak demikian yang terjadi pada Abu Bakar. Abu Bakar malah sedih. Loh kok sedih ya? Nah, kemudian ada ya, yang bertanya ketika di rumah Abu Bakar, "Nang opo kok sedih?" Artinya kalau sudah sempurna Islam itu, maka tidak kurang, tidak lebih, maka sudah selesai. Ketika sudah selesai tugas Rasulullah, artinya Rasulullah akan segera meninggalkan kita. Akhirnya orang baru sadar, oh berarti ini adalah ayat yang mengindikasikan akan perpisahan kita dengan Rasulullah. Maka Abu Bakar sedih waktu itu. Nah, demikian pula tentang idza ini ya, tidak semua orang paham terhadap apa maksud ya yang terkandung di balik surat idza ini ya, idza nasrullah ini ya. Maka kemudian dalam musyawarah itu Umar mengajak Ibnu Abbas dan menanyakan ya, apa makna ini ya. Sahabat ya mengatakan tentang, sebagian sahabat mengatakan tentang zahir makna ayatnya, dan itu pun betul. Tetapi kemudian tidak sekedar itu yang kandung di dalam ayat ini. Ini berarti pertanda ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba. Maka kemudian ini yang kenapa cerita ini diambil oleh Imam An-Nawawi ya, menggenapi di dalam bab ini, itu artinya bahwa ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba, maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah ya, bihamdika ya, dengan memujinya ya. Jadi ini tasbih sambil memuji ya, artinya ada hal yang harus ya, subhanallah itu maha suci Allah, bertasbih ya, maha suci Allah sambil memuji dengan ucapan bihamdi, dengan segala pujian ya. Artinya benar-benar sempurna Allah itu. Wastaghfir, dan mohonlah ampun ya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada peristiwa ini ada satu perintah bahwa Al-Qur'an itu harus ditadaburi, tidak sekedar ya, tidak sekedar menjadi bacaan yang tidak ada petunjuk di dalamnya. Ya memang sebagian dari kita itu cenderung membaca Al-Quran itu hanya untuk mencari pahala. Maca Quran men oleh pahala. Ya benar, itu tidak salah kita mencari pahala dengan membaca Al-Quran, karena memang bacaan Al-Quran itu ya, itu akan bisa menjadi syafaat bagi para pembacanya ya. Ya. Tetapi ingat bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tidak sekedar dibaca tetapi dipahami artinya. Nah, bagi orang-orang tertentu itu harus mentadaburi Al-Quran, mengetahui bagaimana kandungan yang ada di dalam ayat ini ya, sejarah ayat ini turun ya. Itu kemudian yang tidak setiap orang bisa ya, maka yang namanya belajar itu terus menerus. Jadi ada pada peristiwa ini ada anjuran untuk selalu mentadaburi Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak sekedar jadi bacaan hanya untuk mencari pahala saja, tetapi di dalamnya harus ada tadabbur ya,
mempelajari ya apa yang ada di dalamnya. Termasuk ketika ayat ini turun ya, ketika Umar bertanya pada para sahabat ya hanya mengetahui ayat makna ayat dohirnya saja, sedikit yang mengetahui apa yang ada di balik itu. Maka kewajiban kita adalah selalu untuk mentadaburi Al-Quran ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kenapa Imam An-Nawawi memasukkan peristiwa ini di dalam bab ini, itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mendekati ajalnya ya, menjelang masa-masa mendekati ajalnya, maka disuruh untuk bertasbih ya, kemudian dengan memujinya ya, fasabih bismi rabbika ya, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, dan juga untuk mohon ampun, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Maka setelah ayat ini turun ya, Rasulullah SAW memperbanyak di dalam doa di dalam sholatnya ya, fasabih bismi rabbika dengan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu ayat apa? Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah turun ayat ini ya, sampai kemudian meninggal itu masih ini yang dibaca ini ya, ayat-ayat ini ketika doa di dalam rukuk dan sujudnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa ini. Yang pertama bahwa bukan usia itu merupakan satu indikator tentang orang itu diajak bermusyawarah, tetapi untuk diajak bermusyawarah itu dilihat tentang kapasitasnya, tentang kompetensinya ya, sehingga Ibnu Abbas yang masih anak ya, menurut para ahli Badr itu pun juga diajak oleh Umar bin Khattab di dalam satu musyawarah ya. Jadi bahwa usia itu merupakan tidak merupakan satu pertimbangan tersendiri ya, tetapi yang lebih diutamakan adalah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang ketika dilakukan keperluan untuk diminta pendapatnya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil manfaat bahwa dalam urusan-urusan tertentu itu kita dianjurkan untuk bermusyawarah ya, bermusyawarah sehingga menghasilkan satu keputusan yang lebih komprehensif, lebih bisa berbagai aspek untuk dilibatkan di dalam mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya bahwa kita mengambil manfaat ketika kita di usia yang tidak lagi muda ya, artinya sudah mendekati ajal kita, wallahu alam kapan ya kita akan dipanggil, karena memang itu adalah rahasia. Dan ketika kita mendekat sudah di penghujung usia itu, bukan kemudian menjadi santai legone gitu ya dalam beribadah, tetapi justru di situ dipacu untuk memperbanyak amal ibadah ya. Seperti kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memperbanyak bertasbih ya, memperbanyak bertahmid ya, memperbanyak istighfar ya, memperbanyak taubat, karena innahu kana tawwaba. Dan ingat bahwa taubat itu Allah maha penerima taubat, banyak ya penerima taubat ya. Banyak ya yang harus kita bertaubat dari segala macam urusan, dan Allah maha penerima taubat. Maka tidak henti-hentinya kita selalu bertaubat kepada Allah
Semoga Allah memberikan ampunannya kepada kita, membimbing kita selalu di dalam jalannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam kebenaran. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.